Pemirsa Roy TV yang berbahagia, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya, Om Mani Padme Hum. Pemirsa yang berbahagia, kita jumpa lagi di dalam Penyejuk Iman Buddha. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah masih lanjutan dari minggu lalu menjadi Wajracita bagian ketiga. Para pemirsa yang berbahagia, di dua sesi sebelumnya saya sudah menyinggung tentang 5 Buddha mewujudkan diri menjadi satu wujud, yaitu Wajrasattva. Wajrasattva mewujudkan diri lagi menjadi 3 figur, yaitu Wajrasattva, Wajracita, dan Wajrapani. Nah, pada bagian pertama dan bagian kedua itu lebih dominan saya menceritakan tentang Wajracita. Khusus episode kali ini, sesi kali ini saya akan menceritakan tentang Wajrapani. Nah, tempo hari saya menyinggung sedikit tentang jika warna putih itu melambangkan pemusnahan dari kebodohan, maka warna putih itu dilambangkan dari Buddha di posisi tengah, yaitu Mahavirocana Buddha. Kemudian juga dengan wujud Wajrasattva dan Wajracita, dan cenderung menggunakan sinar putih karena untuk mengikis dan memusnahkan kebodohan. Nah, kali ini tentang Wajrapani. Wajrapani itu mempunyai wujud yang berbeda dengan Wajrasattva dan Wajracita. Karena Wajrapani adalah manifestasi dari kemarahan, diwujudkan dengan warna biru. Nah, karena wujud dari manifestasi dari kemarahan, maka wujud Wajrapani itu mempunyai wujud yang tidak begitu enak dipandang. Dalam artian, kalau kita misalnya kita jalan ke Bali, kita akan melihat wujud barong yang mempunyai taring dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, kemudian mukanya itu sangat menyeramkan. Nah, Wajrapani mempunyai wujud muka yang demikian. Mengapa? Kalau kita lihat secara umum, misalnya pada saat kita melihat seseorang yang lagi marah, maka wujud muka yang dia ekspresikan adalah penuh dengan wujud yang tidak sedap dipandang dan mempunyai warna kebiru-biruan. Kalau secara umum orang mengatakan warna merah, tetapi kalau kita teliti melihatnya, maka pada saat seseorang lagi marah besar, maka warna yang dibawakan atau ditampilkan di muka yang bersangkutan adalah kebiru-biruan. Para pemirsa, nah, kalau kita lihat kembali ke wujud Wajrapani, maka Wajrapani mempunyai suatu kekhususan, yaitu memblokir, yaitu sifat-sifat negatif dari luar yang ke dalam diri kita, atau yang ada di dalam diri kita supaya dimurnikan. Wajrapani secara khas dilambangkan dengan satu figur, yaitu muka wajra atau muka dengan angkara murka, dengan memegang ini. Tangan kanan beliau itu memegang wajra dorje ini dengan posisi siap untuk memukul, dan tangan kiri beliau itu memegang tali wajra yang berguna untuk mengikat. Nah, posisi demikian adalah pada saat seseorang atau suatu wujud memegang wajra dorje, artinya adalah dia mempunyai kekuatan hati seperti intan. Jadi bagaimana kelanjutan dari sesi ini? Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Para pemirsa Roy TV yang berbahagia, kita kembali lagi di dalam Penyejuk Iman Buddha dengan tema Wajracita bagian ketiga, sesi kedua.
Para pemirsa, pada saat satu figur yaitu seperti Wajrapani, wujud angkara murka dengan tangan kanan memegang wajra ini dengan posisi siap memukul, kemudian tangan kiri memegang tali wajra itu siap mengikat. Nah, posisi demikian itu mempunyai arti adalah bahwa jika ada energi negatif yang datang dari luar mendekati sadaka, maka kalau tidak dipukul ya diikat. Nah, ini adalah arti bukan arti secara harafiah, ini adalah arti simbolis. Artinya adalah pada saat seorang sadaka, pada saat dia melatih diri, maka dia akan muncul gangguan dari luar berupa energi negatif yang tidak bersesuaian dengan sang sadaka, maka Wajrapani berkewajiban untuk melindungi sadaka yang bersangkutan. Nah, pada saat seorang sadaka juga duduk melatih diri atau pada saat kegiatan sehari-hari melatih diri dan di dalam hatinya muncul suatu kesombongan atau kemarahan, maka talinya itu digunakan untuk mengikat sifat tersebut supaya tidak menjalar kemana-mana. Jadi posisi Wajrapani yang memegang wajra dengan siap memukul dan tali yang siap mengikat adalah simbolisme dari memukul energi negatif yang dari luar untuk mengganggu sang sadaka, dan energi negatif yang dari dalam supaya ditundukkan menjadi suatu sifat yang menjadi lebih baik. Para pemirsa yang berbahagia, karena Wajrapani diwujudkan dengan warna biru, maka pemurnian sifat kemarahan menjadi dasar yang paling dominan. Karena pada saat suatu makhluk, kita katakanlah manusia, itu mempunyai sifat marah yang sangat besar, maka dia akan memunculkan sifat-sifat yang tidak baik pada saat dia marah. Nah, energi yang muncul karena kemarahan itu adalah energi negatif dari dalam diri yang bersangkutan. Nah, pada saat munculnya energi negatif ini, maka sang sadaka juga harus mempraktekkan sifat dari Wajrapani, yaitu memukul dan mengikat yang sifat yang tidak baik atau energi negatif yang muncul dari dalam diri maupun yang dari luar untuk dimusnahkan supaya tidak menjalar menjadi suatu sifat yang tidak baik yang ada pada sadaka itu sendiri. Para pemirsa yang berbahagia, pada saat seseorang sadaka menyadari bahwa dia mempunyai sifat yang tidak baik, maka pada saat itu juga dia diharuskan untuk melatih sadhana Wajracita. Jadi pada saat seorang melatih diri dalam wujud yang lebih baik, dalam artian wujud muka yang lebih alim, yaitu model Wajrasattva atau Wajracita, fungsinya adalah untuk menekan atau membiaskan energi negatif atau sifat yang tidak baik yang ada dalam diri orang tersebut atau sadaka tersebut menjadi wujud yang lebih baik. Nah, pada saat tidak terkendali, maka yang bersangkutan adalah mempelajari sifat yang ada pada diri Wajrapani itu untuk mengendalikan energi negatif supaya tidak menjalar menjadi lebih besar. Para pemirsa yang berbahagia, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, pada saat seseorang menekuni sadhana Wajrasattva, Wajracita, dan atau Wajrapani, maka pada saat seseorang mempunyai suatu kendala yang sangat susah untuk ditaklukkan berupa sifat yang tidak baik, maka yang bersangkutan juga bisa memvisualisasikan diri menjadi wujud wajra ini, karena alat ini adalah salah satu alat yang digunakan oleh Wajrapani untuk memusnahkan sifat atau energi negatif.
Jadi pada saat seorang sadaka memunculkan sifat yang tidak baik, maka pada saat itu dia mempelajari seperti Wajrapani, mewujudkan diri menjadi alat ritual atau alat dharma seperti ini yang dinamakan dorje atau wajra. Nah, fungsinya adalah pada saat seseorang mewujudkan diri menjadi wajra ini, maka pikiran yang tidak baik itu akan terfokus menjadi satu kesatuan di dalam wujud ini. Nah, wujud ini adalah salah satu manifestasi dari ketidaklakukan dan juga mempunyai suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Pada saat seorang sadaka mempunyai atau memunculkan sifat yang tidak baik yang ada pada dirinya, kemudian dia memvisualisasikan menjadi alat ini, secara otomatis maka sifat yang tidak baik itu akan terbias menjadi tidak ada. Karena pada saat seorang sadaka memvisualisasikan menjadi alat wajra ini, yaitu artinya dia menyatukan dengan welas asih yang tak terhingga. Karena alat wajra juga manifestasi dari sifat welas asih dan cinta kasih tak terhingga. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana kelanjutannya? Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita kembali lagi di dalam penyejuk iman Buddha dengan tema Wajra Cita bagian ketiga, sesi ketiga. Para pemirsa, jika kita melihat satu kesatuan secara utuh dari Wajra Sattva, Wajra Cita, dan Wajrapani, maka kita akan mendapatkan bahwa pada saat seseorang melatih diri untuk menapaki jalan kesucian, yaitu dengan memurnikan kebodohan, maka sifat yang lain dia pasti akan muncul, seperti kemarahan, keserakahan, kesombongan, dan keiri hatian. Seseorang yang melatih diri di dalam menuntaskan kebodohan, maka yang bersangkutan setidaknya akan muncul salah satu sifat, yaitu kesombongan. Karena memandang dirinya itu mempunyai nilai lebih dari orang lain. Nah, selain sifat ini, dia akan memunculkan sifat kemarahan. Nah, sifat kemarahan ini itu tidak mesti dalam wujud kemarahan yang besar, tetapi kemarahan dalam artian yang kecil yang karena didorong oleh sifat kesombongan yang telah muncul itu. Jadi pada saat seseorang mempunyai sifat sombong karena dia tekun berlatih, maka sifat kemarahan dia akan muncul biarpun dalam wujud yang sangat-sangat tipis. Contohnya itu banyak kita temui di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada saat seseorang dianugerahi suatu gelar tentang kesalehannya atau ketekunannya dalam berlatih, atau dikasih suatu penghargaan, maka setidaknya orang itu akan muncul biarpun kesombongan itu dalam artian yang sangat halus. Karena pada saat seseorang mempunyai suatu prestasi, itu adalah sangat susah untuk menekan dan mengeliminir kesombongan. Pada saat itulah posisi Wajra Sattva dan Wajra Cita diperlukan, karena digunakan untuk memurnikan kebodohan dan keempat sifat yang lainnya. Para pemirsa yang berbahagia, sesi ini saya kira cukup sampai di sini. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Om Mani Padme Hum.